Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Kajian ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka sebagai penambah wawasan dan pengetahuan agama Islam bagi kita semua. Peminat channel Studi Islam yang berbahagia, seringkali kita melihat di masyarakat Muslim, jika ada salah satu anggota keluarga yang wafat, ada saja yang berlebihan dalam kesedihan bahkan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti berteriak-teriak seolah tak ikhlas melepas kematian saudaranya atau orang tuanya yang wafat. Padahal Islam melarang meratapi mayit. Dan dalam Islam ditanamkan suatu keyakinan bahwa perpisahan karena kematian hanyalah perpisahan di dunia. Karena boleh jadi kelak di akhirat akan berkumpul kembali di dalam surga atas izin Allah. Selama anggota keluarga tersebut benar-benar mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada Allah, maka atas izin Allah, kelak keluarga itu akan dikumpulkan kembali di surga. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di surga nanti, kecuali lewat pemberitahuan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka kita tidak tahu, apakah nanti kita akan dipertemukan lagi dengan keluarga atau tidak. Kecuali kalau kita telusuri ayat demi ayat di dalam Al-Quran atau lembar-lembar demi lembar kitab hadits Nabawi. Dan Alhamdulillah, ternyata di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat satu ayat di mana Allah Ta'ala menyebutkan keterangan tentang pengumpulan orang-orang yang beriman dengan keluarga mereka di surga. Yaitu seorang yang telah masuk surga diberikan kenikmatan tambahan, yaitu dikumpulkannya keluarganya bersama di dalam surga. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surah At-Tur ayat 21. Tapi pengumpulan seseorang dengan keluarganya ini ada syaratnya, yaitu keluarganya atau anak keturunannya itu adalah orang yang beriman dan memang berhak masuk surga, meski tidak sama derajatnya. Adapun bila tidak masuk surga, tentu saja tidak bisa berkumpul, karena tempatnya di neraka. Tentu kedua belah pihak tidak akan bisa dipertemukan. Adapun bila sama-sama di surga, meski lain level, insya Allah ada fasilitas untuk bisa berkumpul. Meski kita pun tidak tahu apakah bersifat seterusnya ataukah sekedar sesaat saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu punya beberapa level. Setiap orang akan menempati level sesuai dengan timbangan amalnya selama di dunia ini. Siapa yang timbangan amalnya berat, maka dia akan menempati level yang lebih tinggi. Sebaliknya, siapa yang timbangan amalnya ringan, meski sama-sama di surga, tapi levelnya lebih rendah. Dengan adanya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang berada di level lebih rendah bisa di-upgrade ke level yang lebih tinggi, asalkan keluarganya yang berada di level lebih tinggi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan seperti ini kita dapat bukan dengan mengarang atau berangan-angan, tetapi berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat riwayat yang marfu, sebagaimana dikatakan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Berikut ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila para ahli surga telah memasuki surga, salah seorang mereka menanyakan tentang kedua orang tuanya atau istrinya atau keturunannya. Namun dijelaskan kepada mereka bahwa keluarganya itu tidak mendapat ganjaran seperti yang diterimanya. Maka orang itu berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya dahulu aku beramal bukan hanya untuk diriku saja tapi juga untuk keluargaku." Maka diperintahkan untuk mengumpulkan keluarganya itu kepadanya. Di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh disebutkan dari An-Nahas radhiyallahu anhu, secara marfu, bahwa diriwayatkan dari Abi Said bin Jubair radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat anak cucu, keturunan orang beriman agar dapat bersamanya di dalam surga. Meskipun anak keturunan itu tidak sampai derajatnya karena kurangnya amal. Pertemuan ini sebagai bentuk penyejuk mata bagi orang beriman tersebut. Kemudian beliau membaca potongan ayat. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga bisa saling melihat dengan ahlul ghurfah, penduduk surga yang tinggi tingkatannya. Sebagaimana mereka melihat bintang yang terang di langit, yang memancarkan cahaya di ufuk dari timur ke barat. Karena mereka penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tingkatan yang tinggi itu adalah tempatnya para nabi dan tidak bisa digapai oleh selain mereka? Rasulullah menjawab, tidak demikian. Bahkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu adalah tempatnya orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan membenarkan ajaran para rasul. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 3256 dan Imam Muslim di kitab Sahih beliau. Nomor hadis 2831. Marilah kita berdoa agar di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surga, lalu bisa dikumpulkan bersama saudara-saudara kita di dalam level yang lebih tinggi. Dan marilah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan pelanggaran dan larangan darinya, agar jangan sampai kita malah terperosok masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.